Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan dan kali ini masih terkait dengan rilis kinerja kuartal pertama di 2023. Di mana pemirsa emiten Grup Salim, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP mencatatkan kinerja ciamik di kuartal pertama 2023. Di mana INDF dan ICBP berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih 63,27% dan 103,72% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan 30,54 triliun rupiah naik 11,28% dari 27,44 triliun rupiah secara year on year. Meningkatnya pendapatan dari penjualan INDF juga diiringi oleh naiknya beban pokok penjualan di 14,4% dari 18,4 triliun rupiah menjadi 21,05 triliun rupiah. Adapun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat mencapai 3,84 triliun rupiah, naik 63,27% dari 2,35 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, anak usaha INDF PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mencatatkan peningkatan penjualan 11,37% dari 17,18 triliun rupiah di kuartal 1 2022 menjadi 19,14 triliun rupiah di kuartal 1 2023. ICBP mencatatkan beban pokok penjualan sebesar 12,18 triliun rupiah, naik 7,68% dari 11,31 triliun rupiah year on year. Adapun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih ICBP naik 103,72% dari 1,94 triliun rupiah menjadi 3,95 triliun rupiah per kuartal 1 2023. Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood Antoni Salim mengatakan, perseroan akan menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan profitabilitas untuk mempertahankan kinerja. Selain itu, perseroan mengamati perkembangan kondisi pasar global dan domestik, volatilitas harga komoditas, dan nilai tukar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, cukup menarik pemirsa pergerakan saham INDF dan ICBP di sepanjang perdagangan hari ini karena di tengah tekanan dalam untuk indeks harga saham gabungan, INDF atau ICBP justru bergerak di zona hijau dan justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INDF dan ICBP di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa pergerakan saham INDF dan ICBP. Kita ke INDF terlebih dahulu, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.775, di 945 tertekan di 6675 hingga 6625, kemudian di 11.30 bergerak di level 6.650 dan di pembukaan sesi kedua kembali ke level posisinya adalah di 6.625. Nah, level yang sama di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, di mana INDF menguat di 1,54% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.800 dan level terendah di 6.550. Sementara untuk pergerakan dari ICBP pemirsa dibuka di 10.700, kemudian pasca pembukaan juga menguat signifikan dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 10.850, 945 di 10.800, kemudian penguatan sudah mulai terbatas di 10.725, 10.700 hingga 10.657. Sementara posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, ICBP bergerak di 10.700 menguat cukup signifikan di 2,88%. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INDF dan ICBP dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. INDF di beberapa bulan terakhir justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan sempat menyentuh di level 6.100-an. Namun di perdagangan hari ini mencoba untuk bangkit ke 6.600-an pemirsa. Kondisi berbeda terjadi untuk ICBP, di mana sempat mengalami penguatan signifikan di 10.375 tertekan ke 9.900-an. Di perdagangan hari ini ICBP mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah kembali menembus ke level 10 ribuan pemirsa. Bahkan tadi di 10.657 dan posisi saat ini di 10.700, intraday-nya hari ini sempat menyentuh di 10.850
pembalikan arah yang cukup signifikan untuk ICBP. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Untuk price to earning ratio atau PER-nya, INDF di kisaran 3,79 kali, ICBP di 7,89 kali, masih berada di bawah 10 kali. PSR-nya di 0,48 kali, ICBP di 1,63 kali, PBV-nya di 1,02 kali kisaran, ICBP di 3,11 kali, sementara VCFR-nya di 6,83 kali, dan ICBP di 11,96 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.